Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, hidayah, inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat keluangan waktu, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di Mushola Al-Hikmah yang insya Allah penuh hikmah, penuh keberkahan ini. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga itu adalah menjadi bagian dari bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi catatan pahala kita kelak di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya untuk menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyampaikan seluruh risalahnya Al-Quran ini kepada umat manusia semuanya seutuhnya, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dirubah sedikit pun. Semoga kita menjadi umat beliau yang dicintai, yang disayangi, dan yang kita harapkan kelak kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita membahas surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat ini Wat-Tin, namanya ada yang mengatakan surat Wat-Tin. Kalau kita nyebutnya surat Watini, artinya Wat-Tin. Tapi ada yang menyebutnya surat At-Tin, wawunya dihilangkan. Surat At-Tin sama-sama. Ini awal dari ayat yang pertama, Wat-Tini waz-zaitun. Surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Ini mungkin dari urutan, karena kita membahasnya dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas ke atas. Mungkin ini surat pertama yang pembahasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Wat-Tini. Oh, sudah kedua. Karena dulu sudah ada wal asri, ya kan, demi masa. Ini Wat-Tini, demi buah tin. Waz-zaitun, demi buah zaitun. Bicara tentang buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama buah tin dan buah zaitun. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Nanti kita akan bahas apa itu tur, apa itu jibal atau jabal, karena namanya sama-sama terjemahnya Waalaikumsalam, sama-sama gunung. Wa turi sinin, dan gunung Tursina, dan demi gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi
negeri ini yang aman, demi negeri ini. Negeri mana? Kota mana? Demi kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan empat hal. Yang pertama wattin, demi buah tin. Yang kedua wazaitun, demi buah zaitun. Yang ketiga demi gunung Tursina. Yang keempat demi kota Makkah yang aman. Lalu sumpahnya tentang apa? Itu sumpahnya yang dijadikan sumpah. Lalu apa pembahasannya setelah sumpah itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ada dua penegasan. Lam bisa dikatakan ini lamnya taukid, qad juga penegasan. Karena setelahnya adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Qad kalau setelahnya adalah fi'il madhi maka berarti sungguh-sungguh. Dan sudah ada lam penegasan juga, dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia fi dalam ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Kemudian tsumma radadnahu asfala saflin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke dalam posisi keadaan yang serendah-rendahnya, yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke keadaan yang serendah-rendahnya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus, abadi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu bagaimana mungkin atau apa alasannya kok kamu orang kafir yukadzibuka, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa mereka orang-orang kafir, kenapa kalian orang-orang kafir, kenapa mereka orang-orang kafir ini mendustakan tentang hari kiamat, adanya hari pembalasan, setelah penjelasan yang jelas, yang gamblang. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan, seadil-adil pemberi keputusan. Kita bahas satu persatu. Surat ini surat At-Tin atau surat Wat-Tin. Ini mayoritas ulama berpendapat surat ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ada yang meriwayatkan atau berpendapat turunnya setelah surat Al-Buruj dan sebelum surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Di surat Wat-Tin, dan jumlahnya ayatnya adalah 8 ayat. Keutamaannya, salah satu hadis yang menjelaskannya diriwayatkan dari Anil Bara bin Azib, sahabat namanya Al-Bara bin Azib. Beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarihi fi ihda rak'ataini bit-tini waz-zaitun. Nabi SAW dalam salah satu perjalanan beliau membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun ini di sholat isya dalam perjalanan. Jadi sholat isya kan seperti sholat maghrib, sholat jahriyah, rakaat pertama dan kedua bacaannya dibaca jahar. Maka Nabi SAW dalam salah satu rakaat yang pertama atau kedua ini membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu.
maka tidaklah aku pernah mendengar bacaan seseorang yang lebih bagus dari bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas wattini wazzaitun. Yang pertama, bersumpah dengan nama buah-buahan. Jadi ada dua, ya minimal ada dua penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran secara teksnya. Teksnya di sini tertulis atau dibaca kita wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Maka penafsirannya, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin ini? Nah, ada banyak pendapat dan tidak ada satupun hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan alasan atau hikmah dari sebab Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama buah tin ini. Dan buah tin ini disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sekali ini di surat At-Tin. Hanya sekali di dalam surat At-Tin. Beda dengan surat Az-Zaitun. Az-Zaitun itu disebut paling tidak minimal ada 6 kali disebut di dalam Al-Qur'an secara spesifik, secara gamblang. Ada yang tidak spesifik. Nah, jadi minimal ada 6 kali buah zaitun itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wattini, buah tin. Di Indonesia sekarang sudah banyak ditanam atau dibudidayakan pohon tin ini, buah tin. Buahnya kecil, ada yang segini, ada yang lebih besar lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin ini? Ada yang berpendapat buah tin ini adalah buah yang mewakili salah satu sifat dari buah yang ada di surga. Sifat buah yang ada di surga adalah buah itu seluruh buahnya bisa dimakan. Bisa dimakan, nggak perlu dikupas, nggak perlu menghilangkan bijinya, karena buah tin ini seluruhnya dimakan. Tidak ada yang tersisa dari mengkonsumsi buah tin ini, buahnya. Kalau kita makan buah kurma kan tidak bisa semuanya, bijinya harus dibuang. Semangka apalagi bijinya kalau ada dibuang, kulitnya tidak. Nah, buah tin ini juga ada yang mengatakan kandungan gizinya, nutrisinya sangat bagus. Ibaratnya Islam saja mengajarkan umatnya, manusia untuk makan buah karena gizinya, karena nutrisinya. Dan buah tin ini mudah dicerna, gampang dicerna, dan bisa membantu mengobati beberapa penyakit, gangguan pencernaan misalnya. Dan ada yang mengatakan sampai menafsirkannya, buah tin inilah, tapi ya nggak tahu ini sumbernya, awal buah yang dikonsumsi oleh manusia yang pertama. Manusia yang pertama yang ada di bumi ini konsumsinya ya masih buah-buahan mentah-mentah dari dipetik langsung. Nah, diantaranya adalah ada yang menganggap ini buah tin ini. Wattini, demi buah tin, karena kandungan gizinya, karena kelembutannya. Gimana kita gambarkan? Kalau dibilang kayak tomat itu terlalu lembut kulitnya. Kalau tin agak keras, dan dia bisa dimakan dalam keadaan segar, basah, atau sudah dikeringkan. Kalau yang dikeringkan kayak manisan, manis rasanya. Kalau yang masih segar jelas lebih enak, lebih segar basah. Kalau saya sih menggambarkannya kayak karsem gitu. Karsem kan lebih kecil, biji-bijinya juga kayak gitu, cuman dia kulitnya lebih tebal, kandungan gizinya bagus, beberapa penyakit ada yang
pengobatannya dengan buah tin ini. Ini kandungan gizinya. Wattini, demi buah tin. Yang pernah saya lihat, ya kalau di sini banyak, di Batang Pekalongan ini banyak yang di depan rumahnya atau di halamannya itu menanam buah tin dan berbuah. Jadi kalau di Indonesia dia bisa dibudidayakan dan bisa berbuah dengan bagus. Nah, buah tin ini. Yang kedua wazaitun. Nah, ini yang lebih banyak dari buah tin penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Wazaitun. Dalam bahasa Arab, zait itu minyak. Perhatiin, minyak itu diambil dari kata zaitun. Berarti minyak yang asli yang paling bagus adalah minyak dari buah zaitun. Kalau buah tin ini dikonsumsi untuk gizi utama, untuk mengenyangkan, untuk nutrisi. Kalau zaitun ini dikonsumsi untuk, kalau orang Arab, kalau kita kan karena memang bukan buah lokal kita atau tanaman lokal Indonesia, ya nggak terbiasa makan buah zaitun ini. Kalau orang Arab, minyak zaitun dan buahnya ini menjadi lauk. Jadi kalau zaman dahulu karena makanan mereka itu gandum, roti kering, di lauknya adalah zait atau minyak zaitun ini. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-20. Nah, ini digandeng dengan nanti ayat yang kedua, yaitu waturi sinin. Surat Al-Mu'minun ayat 20, wasyajaratan takhruju min turi sainaa tunbitu biduhni wasibaghil lil akilin. Dan pohon yang keluar dari gunung Tursina. Turi sinin ada dua lafal di wattini wazaitun, waturi sinin yang di surat Al-Mu'minun turis sainaa. Artinya apa? Tempatnya menunjuk tempat yang sama, Bukit Tursina atau gunung Tursina. Menunjuk tempat yang sama tapi dengan dua penyebutan yang agak mirip dan berbeda, dan dua-duanya benar. Dan ada yang mengatakan dua-duanya ini yang disebutkan di dalam kitab orang-orang atau kitab terdahulu, yaitu Injil atau Taurat, dan dua-duanya hanya diketahui oleh orang-orang rahib-rahib Yahudi, dan mereka menjadi takjub ketika Al-Quran menyebutkan dua-duanya. Disebutkan waturi sinin, waturi saina. Tunbitu biduhni, yang tumbuh dengan mengandung minyaknya, karena mayoritas penggunaan zaitun itu untuk minyak, diperas untuk dijadikan minyak zaitun, minyak terbaik. Wasibaghil lil aklin, dan menjadikan orang itu selera makan untuk lauk, idam kalau bahasa Arabnya, lauk. Watini wazaitun, dan buah zaitun. Dari sekitar 6 penyebutan di dalam Al-Quran, kita ambil mungkin 3 saja. Yang 2 di satu surat, yaitu surat Al-An'am ayat 99 dan 141. Yang 99 ayatnya agak panjang. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minal nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghaira mutasyabih unduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit ma'an, air yang sama, air hujan, airnya sama, dan di tanah yang sama. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', tapi dari tanah yang sama, dari air hujan yang sama kami tumbuhkan
tumbuhan yang bermacam-macam, segala macam tumbuhan. Nabata kulli syai'in. Fa'arajna minhu, kami tumbuhkan darinya, dari air hujan yang sama ini, dari tanah yang sama ini, khadiran, tanaman yang menghijau. Nukhriju minhu, tanah yang subur menghijau ini, kami tumbuhkan darinya habban mutarakiba, biji-bijian yang banyak, yang bersusun-susun di tangkainya, seperti gandum, seperti padi, tanaman. Wa minan nakhli, dan dari pohon kurma, min tal'iha kinwanun, dari mayangnya, manggarnya yang bersusun-susun, kinwanun daniyah, yang bersusun-susun dan yang mudah dicapai, yang dekat, gampang dipetik. Wa jannatin min a'nabin, dan kebun-kebun dari a'nab, anggur, wa zaitun, dan buah zaitun. Warumana, dan delima, mustabihan, yang sama, wa ghairu mutasyabih, yang tidak sama, beraneka warna. Unduru ila samarihi idza asmara wa yanih, lihatlah ketika dia kepada buahnya ketika dia sudah berbuah dan matang. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun, sesungguhnya dalam hal itu, dalam penciptaan Allah, menumbuhkan buah-buahan itu, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang maha menciptakan, menumbuhkan segala macam tanaman. Kemudian di ayat 141 di surat yang sama, surat Al-An'am ini, sama disebutkan, hampir sama awalnya. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyati wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau yang ayat 99 diperintahkan untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah ciptaan Allah. Dari tanah yang sama, air hujan yang sama, tapi tumbuh beraneka macam buah-buahan, rasanya berbeda-beda. Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang kecut, beraneka warna, ada yang kuning, merah, hijau, dan sebagainya. Sedangkan di ayat 141 tentang bagaimana pengelolaannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Ansya'a itu menciptakan sesuatu tanpa ada pola sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kebun-kebun, jannatin, ma'rusyat. Ma'rusyat itu yang merambat, wa ghairu ma'rusyat, yang tidak merambat. Yang merambat itu ya anggur, semangka. Dan yang tidak merambat seperti buah zaitun, buah kurma. Wan nakhla, dan pohon kurma, wa zar'a, dan tanaman mukhtalifan, pohon-pohonan, tanaman yang beraneka macam. Mukhtalifan ukuluhu, yang beraneka macam rasanya, lezatnya. Wa zaituna, dan buah zaitun. Disebut lagi. Wa rumana, dan delima. Mutasyabihan, yang sama, wa ghairu mutasyabih, yang tidak sama. Kulu min samarihi, makan dari buah-buahan itu, dari buah-buahnya, idza asmara, ketika dia sudah berbuah, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan haknya ketika engkau memanennya, bersedekah dengannya. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Zaitun. Di Bogor saya itu pernah, ya sering dulu, masih ketika di Jakarta, di suatu tempat di daerah Jonggol, Bogor Timur, dari arah Cilengsi ke selatan, ada satu perkebunan namanya, dulu dinamakan kebun Qur'ani. Sekarang kayaknya dirubah menjadi Jonggol Farm. Dia di sana luasnya sekitar 15 hektar.
Dinamakan kebun Qur'ani karena berusaha ingin menanam semua tanaman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka di situ ada tanaman delima, ada kurma, ada ini zaitun, ada buah tin. Kalau buah tin banyak varietasnya, macam-macamnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bermacam-macam. Dan yang buah tin bisa tumbuh karena di sini juga banyak yang tumbuh dan bisa berbuah. Tapi selama saya di sana, yang saya lihat yang buah zaitun ini bisa tumbuh dengan baik, cuman belum bisa berbuah di Indonesia. Karena nggak tahu apakah tanahnya yang kurang pas atau bagaimana. Tapi belum saya dapati pernah berbuah. Kalau kurma ada yang berbuah. Zaitun ini yang di Indonesia belum pernah saya lihat ada yang berbuah. Satu lagi ayat yang terkenal dari buah zaitun itu yaitu surat An-Nur tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan cahaya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberi cahaya bagi langit dan bumi. Ini dalam surat An-Nur ayat 35. Surat An-Nur ayat 35. Di situ disebutkan tentang buah zaitun ini. Disebut buah yang membawa keberkahan. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fihi misbah. Allah lah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalu nuri, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala, kamishkatin, sebuah lubang yang tidak tembus. Kalau kita punya motor itu kan ada tempat lampu tidak tembus ke belakang, atau lubang tembok ini dilubangi dan tidak tembus, lubang yang tidak tembus untuk tempat lampu. Kamishkatin fiha misbah, di situ diletakkan lampunya dan ada kacanya. Al misbahu fi zujaja, lampu itu ditutupi di dalam kaca. Kacanya saja, azujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, kacanya saja sudah seperti bintang yang berkilauan, bercahaya. Kacanya saja, belum dinyalakan lampunya. Yuqadu min sajaratin, nah dari sini disebut buah zaitunnya. Yuqadu min sajaratin mubarakatin zaituna, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang diambil minyaknya. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur, tidak di barat, di tengah. Artinya cahaya matahari itu penuh selama seharian penuh menyinari pohon itu, menjadikan kualitas buah zaitunnya yang terbaik. La syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha, yang seakan-akan minyaknya saja yudhi'u walau lam tamsashun nar, yang minyaknya saja sebelum dinyalakan dengan api sudah berkilauan, sudah bercahaya. Kacanya berkilauan, minyaknya belum dinyalakan saja sudah berkilauan. Di lubang yang tidak tembus, jadi cahayanya fokus mengarah kepada ruangan tersebut. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashun nar, sebelum disentuh api minyaknya saja sudah bercahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan cahayanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wattini wazaitun. Penafsiran pertama secara teksnya, bahwa yang
yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah buah zaitun. Yang dimaksudkan adalah buah tin, buah zaitun. Penafsiran yang kedua yang diinginkan adalah tempatnya. Tempat tumbuhnya buah tin, tempat tumbuhnya buah zaitun. Karena sumpah yang kedua setelahnya adalah tentang tempat. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan gunung Tursina dan demi Mekah, demi negeri yang aman ini. Maka penafsiran yang kedua, buah tin ini tempat tumbuhnya buah tin di Syam. Syam itu sekarang, dan sampai sekarang buah terbaik dari buah tin itu di wilayah tersebut. Jadi penghasil buah tin terbaik ya di Yordania, dan banyak di Palestina, ada sebagian Turki, di Eropa, ada di Italia dan di Spanyol. Jadi pengkonsumsi buah tin atau minyak tin, buah tin terbanyak itu di Italia. Negeri orang kafir justru. Karena minyak kualitas terbaik yang rendah kolesterol dan bisa menjadi obat. Makanya kalau dalam acara-acara masak-masak di TV itu, kalau di restoran-restoran yang utama biasanya pakai minyaknya minyak zaitun. Minyak yang lain kalah kualitasnya. Wazaitun. Nah, tempatnya. Yang pertama buah tin di Syam. Syam itu meliputi Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Ada yang menerjemahkan ini tempatnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, wazaitun, buah zaitun itu ada yang mengatakan tempatnya asalnya adalah di Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan bukit Tursina adalah bukit tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman, negeri Mekah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana, awalnya kenapa ayat ini, surat ini kan Makkiyah, diturunkan di Mekah, tapi berbicara tentang buah-buahan, padahal Mekah sendiri adalah tanah yang gersang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan awal manusia yang menghuni Mekah yang itu masih tandus, ketika Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya yaitu Hajar dan Ismail masih bayi, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, ya Tuhan kami, aku meninggalkan, menjadikan tempat ini min dzurriyyati, anak keturunanku, biwadin, di lembah ini, ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanamannya sama sekali, gersang, enggak ada air, inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia, di Baitullah Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah supaya mereka mendirikan salat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa. Nah, inilah sampai sekarang negeri yang aman, damai, tentram, adil, makmur ini di antaranya berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah ya Allah hati-hati manusia itu cenderung kepadanya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Mekah bukan penghasil buah-buahan, tapi diberi rizki buah-buahan dari berbagai penjuru dunia. Sampai mau cari apapun sekarang mungkin di Mekah sudah ada buah-buahan. Doa lagi Nabi Ibrahim ketika berdoa, wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan
Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al, ya Allah jadikan hadal balada, negeri ini, negeri Mekah ini, balada aminan, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah mereka telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang mengikutiku maka mereka golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu lagi doa Nabi Ibrahim sama. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza balatan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, rabbij'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri aman, damai, dan berilah rizki penduduknya minas samarat, dari buah-buahan. Tapi dikhususkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya, qala wa man kafara, yang kafir saja aku beri, tidak hanya yang beriman. Inilah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, yang kafir saja aku beri nikmat walaupun sedikit, hanya di dunia. Tsumma attaruhu ila azabin nar, kemudian kalau dia tidak beriman, di akhirat dia diazab, disiksa dalam azab di neraka. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal ini. Dengan di tempatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ulul azmi. Kemudian apa yang disumpahkan ini, tentang apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuknya, sesempurna penciptaan. Ada yang menerjemahkan atau menafsirkan fi ahsani taqwim, takwim ini dari qawam, berdiri, dan kami jadikan manusia ini makhluk yang berdiri tegak sempurna, yang berdiri tegak sempurna, berdiri dengan kedua kakinya. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuknya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan kita diperintahkan untuk mempelajari alam semesta, bahkan di dalam penciptaan diri kita, tentang tubuh kalian sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan, maka kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kalian, dalam tubuh kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak mengetahuinya, melihatnya? Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-21. Penciptaan manusia itu sendiri sebuah keajaiban yang kalau dipelajari menjadikan orang percaya, yakin bahwa tidak ada di dalam penciptaan manusia ini secara kebetulan. Ini juga bagi kita membantah teori
taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Berarti membantah orang yang mengatakan manusia itu berasal dari kera monyet. Sebaik-baik bentuk, diberi akal, diberi pikiran, diberi hati. Tangan kita ini sudah sebaik-baiknya, sudah sesempurnanya. Telinga kita ini sudah seideal-idealnya. Mata kita itu sudah sempurnanya. Akal kita inilah yang membedakan manusia menjadi makhluk yang paling mulia, yang mempunyai potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kita sudah baik, sudah ideal. Makanya sesungguhnya kita dilarang mencela, mencaci, menghina orang lain, menjelek-jelekkan, merendahkan, mengejek karena bentuk manusianya. Gara-gara keriting dibilang tidak bagus, gara-gara pesek dibilang tidak bagus. Tidak boleh. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita menghina kepada Sang Penciptanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk, mempunyai potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke posisi serendah-rendahnya. Ada dua penafsiran. Yang pertama, serendah-rendahnya adalah sejelek-jeleknya. Karena dia bermaksiat kepada Allah, maka dia diazab di neraka jahanam menjadi posisi yang sangat rendah, di dalam keadaan yang sangat hina, serendah-rendahnya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan manusia itu bahkan lebih rendah dari binatang, karena tidak menggunakan segala potensinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 60 disebutkan, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, apakah mau aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih buruk kembalinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Man la'anahullah wa ghadiba alaihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala laknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikutuk. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khonazir, dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan mereka kera dan babi. Wa abadat taghut, karena dan mereka itu menyembah taghut, sesembahan selain Allah. Ulaika syarrum makanan, mereka itu seburuk-buruk keadaan, tempat, kondisi. Wa adallu an sawa'is sabil, dan jauh tersesat dari jalan yang lurus, jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf banyak, ketika ini gara-garanya orang-orang Yahudi yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, yang melanggar hari Sabtu, hari untuk ibadah. Falamma atau ammanuhu anhu, ketika mereka menyombongkan diri dari apa yang kami larang untuk bekerja di hari Sabtu, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, dikutuk menjadi kera, orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat
166 dari surat Al-A'raf. Dan di akhir-akhir surat Al-A'raf ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seburuk-buruk manusia. Dari ayat 176 sampai ayat 179. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Kalau kami mau, kami angkat derajat mereka. Kami angkat derajatnya dengan petunjuk dengan Alkitab ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi mereka itu memilih untuk tetap di bumi wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu, perumpamaan manusia yang mengikuti hawa nafsunya, famasaluhu kamasalil kalbi, diumpamakan seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruhul yalhas. Kalau diberi, dibawa, mereka yang menjulurkan lidahnya. Kalau tidak dibiarkan, tidak diberi, juga menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah mereka supaya mereka berfikir. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Sungguh buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka mendolimi diri mereka sendiri. May yahdihillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka dia mendapat petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Dan yang disesatkan oleh Allah maka mereka sungguh-sungguh orang yang rugi. Maka walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam banyakan manusia dan jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa untuk memahami. Walahum ayunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak bisa untuk melihat kebenaran. Walahum adzanul la yasmauna biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka seperti binatang dan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini penafsiran yang pertama, bahwasanya orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang rendah di neraka, diadab karena tidak mau beriman dan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke dalam posisi yang rendah, adalah yang tadinya muda, yang tadinya kuat, yang tadinya segar, yang tadinya cerdas, yang tadinya rajin, sehat, menjadi lemah, menjadi tua, menjadi pikun, menjadi lemah. Inilah di dalam ayat-ayat surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari min dha'fin, dari lemah. Bayi lahir enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Bahkan untuk makan saja harus disuapi, harus disusui. Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan dari yang lemah ini kuat, sehat, tumbuh menjadi pemuda, menjadi laki-laki, menjadi manusia yang kuat. Kemudian dikembalikan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian dijadikan dari Allah menjadikan dari yang kuat ini lemah lagi, tua, pikun, lemah, wasyaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan sesuatu segala
yang dikehendakinya, wa huwal alimul qadir. Dia yang maha mengetahui, maha menentukan. Lalu dalam surat Yasin disebutkan, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi, kembalikan dari penciptaannya, kekuatannya, kecerdasannya, ingatannya. Afala yaqilun. Kenapa mereka tidak mau memahaminya? Dalam surat An-Nahl ayat 70, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian kemudian mematikan kalian. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likaila la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan ila ardalil umuri, kepada usia yang tua yang pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak tahu, menjadi dia tidak tahu, lupa, pikun. Min ba'di ilmin, dulunya cerdas, dulunya ingat, dulunya tajam akalnya. Innallaha alimun qadir. Sama dari ayat di atas, ending ayatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha menentukan. Nah, dari ayat ini maka ada ulama yang berpendapat, ada dua tadi. Yang pertama, dikembalikan kepada posisi yang rendah karena kemaksiatannya, karena dosa-dosanya diadab, bahkan posisinya lebih hina dari binatang, dari hewan. Sedangkan penafsiran yang kedua, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, menjadi pikun. Tetapi ini nanti dikecualikan di ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, insyaallah kita bahas setelah adzan. Allah ta'ala a'lam. Silahkan azan. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada derajat yang paling rendah, karena mereka penafsiran pertama tidak mau beriman, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, atau yang penafsiran yang kedua bahwasanya manusia dikembalikan kepada posisi keadaan yang tua, yang lemah, sehingga tidak bisa beraktivitas sebagaimana masa mudanya, dan bahkan dalam keadaan yang lupa atau tidak ingat atau pikun. Kemudian illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tadi yang direndahkan, bahkan diumpamakan seperti binatang, hewan, bahkan lebih rendah, lebih sesat dari binatang, karena mereka tidak mau beriman, karena mendustakan ayat-ayat Allah, karena menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikecualikan dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka nikmat yang tidak ada putus-putusnya, pahala balasan yang tidak ada habis-habisnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya, atau mamnun dari kata manna. Manna itu mengungkit-ungkit, tidak akan diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian kalau menurut penafsiran yang kedua, yang mengartikan bahwasanya manusia itu yang dulunya muda, kuat,
dikembalikan lagi kepada keadaan sebelumnya yang lemah, yang pikun, yang tidak sekuat dahulunya, maka inilah hikmah. Kalau seseorang itu menggunakan masa sehatnya, masa mudanya, masa kuatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sehat, sering ibadah, rajin qiyamul lail, tahajud, rajin puasa Senin Kamis, puasa sunnah, maka suatu saat ketika dia sudah tua, sudah linglung, sudah pikun, maka pahalanya tetap dihitung walaupun sudah tidak bisa melakukan ketaatan tersebut. Dalilnya dari hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di riwayat Al-Bukhari, di riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, idza marida al-abdu aw safara, kalau ada seseorang hamba itu sakit atau menempuh perjalanan, bepergian, kataballahu ta'ala lahu minal ajri misla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Allah Subhanahu wa taala menuliskan, mencatatkan baginya pahala seperti keadaan dia ketika masih sehat dan mukim, belum melakukan perjalanan. Orang dalam perjalanan misalnya nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa sholat malam, atau nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa mendawamkan bacaan Al-Qur'annya misalnya. Padahal biasanya setiap habis maghrib dia selalu tadarus membaca Al-Qur'an, habis subuh membaca Al-Qur'an, malam qiyamul lail, siang puasa sunnah. Ketika ditimpa sakit, dia kehilangan ibadah tersebut, tidak bisa melakukannya, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah terbiasa melakukan di waktu sehatnya, di waktu mukimnya. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla saqamik, masa sakitmu sebelum masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa faraghaka qabla sughli, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu, sibuk. Wa ghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa kedatangan maut menjemput kalian. Ini dalil bahwasannya orang yang mencatat yang membiasakan diri dengan beribadah di masa sehatnya, di masa mudanya, ketika dirinya menjadi lemah, menjadi tua, sakit atau dalam kesibukan, maka dia tetap dicatat pahala sebagaimana ketika sedang sehat, masih muda, masih dalam keadaan mukim, tidak terhalang sesuatu apapun. Kemudian ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menjadikan mereka itu mendustakan hari kiamat? Kenapa kok mereka tidak mau percaya dengan hari kiamat? Bahkan padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, menunjukkan ayat-ayat kebesarannya. Apa alasannya? Setelah diberikan penjelasan yang gamblang, yang terang benderang, yang sangat jelas, yang sangat masuk akal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Apa yang menghalangi mereka
untuk beriman, percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk percaya kepada hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dalam hukumannya, dalam pengadilannya. Maka tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang lolos dari hisabnya, perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha adil, tidak mendolimi siapapun. Bahkan sangat luas karunia-Nya, sangat maha pengampun, maha penyayang. Inilah sedikit atau sekilas atau singkat saja penafsiran dari surat At-Tin atau surat Wat-Tin ini. Semua yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Wallahu taala a'lam. Hal min soal, silakan kalau ada pertanyaan. Banyak media sosial sekarang memberitakan bahwa Arab Saudi atau Saudi Arabia sudah mulai kebarat-baratan, atau gaya hidupnya juga sudah mulai kebarat-baratan. Apa masih relevan tadi dikatakan Baladil Amin, Ustaz? Nah, yang disebut Baladil Amin adalah negeri kota Makkah. Arab Saudi memang di beberapa wilayah kebijakan pemerintahnya melonggarkan beberapa kegiatan yang untuk kesenangan, untuk hiburan, dan itu memang ya agak menjauh dari norma dan hukum-hukum Islam, tidak ketat lagi. Cuman untuk wilayah Mekah dan Madinah memang masih terjaga, dan semoga Allah senantiasa menjaga. Yang namanya maksiat secara resmi atau tidak resmi pasti ada. Bahkan di Mekah sendiri, di depan Ka'bah sendiri, copet juga ada. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang memberlakukan atau menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini, memberikan petunjuk kepada pemimpinnya, menjadikan negeri yang aman, damai, yang berdasarkan syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Jadi kita doakan saja, dan seliberal-liberalnya mereka masih lebih baik dari wilayah lain yang membebaskan seluruh rakyatnya untuk segala macam aktivitas yang tidak bermanfaat. Allah taala. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.